Apa jadinya jika kamu menggunakan tubuhmu secara terbalik? Ya, ini adalah rahasia cakra, energi tubuh, dan aliran kesadaran. Selama ini, ternyata kamu memahami sesuatu yang keliru tentang hal tersebut. Seperti apa kekeliruannya dan apa yang bisa kamu pahami dari video ini? Simak sampai selesai. Pernah tidak kamu merasa seperti ini? Kamu sudah berusaha hidup lebih sehat, coba meditasi, berusaha untuk berpikir positif, sudah mencoba memperbaiki hidup, relasi, bahkan memandang diri sendiri dengan baik. Tapi di dalam dirimu masih ada sesuatu yang terasa tersumbat. Seolah-olah hidupmu tidak benar-benar bergerak dari dalam. Seolah ada lapisan yang tidak terlihat yang membuatmu sulit tenang, sulit untuk bisa berpikir jernih, sulit untuk bisa hadir saat ini, dan sulit untuk benar-benar merasa terhubung dengan kesejatian dirimu. Lalu muncul pertanyaan yang penting, bagaimana jika masalahnya bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena selama ini kamu memahami hidupmu dengan cara yang terbalik? Kita diajari bahwa energi datang dari luar, seperti dari makanan, dari tidur, dari lingkungan, dari orang lain, dari motivasi, dan dari pencapaian. Tetapi bagaimana jika tubuhmu bukan hanya menerima energi? Bagaimana jika tubuhmu juga menghasilkan, mengatur, dan memancarkan energi melalui sistem yang selama ini tidak pernah diajarkan secara total? Di video ini kita akan membahas sebuah cara pandang yang mendalam tentang tubuh energi, cakra, aliran atas dan bawah, serta hubungan antara kesadaran, emosi, sistem syaraf, dan realitas hidupmu. Bukan untuk membuatmu percaya secara buta, tapi untuk mengajakmu melihat lebih jernih. Mungkin ada arsitektur batin di dalam tubuhmu yang selama ini belum pernah benar-benar kamu pahami. Dan ketika kamu memahaminya, kamu akan melihat diri sendiri bisa berubah secara total. Bayangkan, tubuhmu bukan hanya kumpulan organ, tulang, darah, dan sistem syaraf. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah pohon hidup yang tidak terlihat. Akar pohon ini masuk ke dalam bumi, cabangnya menjulang ke langit, batangnya adalah tulang belakangmu, daun-daunnya adalah sel-sel tubuhmu, dan buahnya adalah pengalaman hidupmu. Dalam banyak tradisi kuno, tubuh bukan dipahami sebagai mesin, tubuh dipahami sebagai organisme kesadaran. Artinya, organ-organmu bukan hanya terstruktur secara biologis, tetapi juga bagian dari tubuh energi, bagian dari medan hidup, dan bagian dari pohon spirit yang menopang pengalamanmu sebagai manusia. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, maka jantung bukan hanya memompa darah, paru-paru bukan hanya mengatur oksigen, usus bukan hanya mencerna makanan, dan otak bukan hanya mengolah pikiran. Tetapi, semua itu adalah cabang dari sistem yang lebih halus, yaitu tubuh energi. Dan jika cabang-cabang itu bermasalah, mungkin masalahnya bukan hanya pada cabangnya, mungkin akarnya juga perlu diperhatikan. Ada dua arus besar yang bergerak di dalam tubuh manusia. Arus pertama itu turun dari atas, arus kedua itu naik dari bawah. Sederhananya, ada gaya dari langit yang turun melalui puncak kepala, dan ada gaya dari bumi yang naik melalui dasar tubuh. Dalam bahasa simbolik, satu bersifat mengorganisir, menstrukturkan, menjernihkan, dan mengarahkan, sedangkan bahasa lain bersifat menghidupkan, memberi tenaga, menyalakan rasa, dan membangkitkan vitalitas. Satu membawa ketertiban, satu membawa kehidupan. Satu memberi arah, satu memberi tenaga. Satu membuatmu mampu untuk fokus, satu membuatmu mampu untuk merasa. Masalahnya, banyak orang hidup hanya dari satu sisi. Ada orang yang terlalu ke atas, terlalu banyak berpikir, terlalu mengontrol, terlalu menganalisis, sulit rileks, dan sulit untuk bisa hadir saat ini. Ada juga yang terlalu ke bawah, emosinya membanjiri, impulsif, reaktif, sulit jernih, sulit menata hidup, mudah hanyut dalam dorongan sesaat. Padahal keseimbangan hidup tidak lahir dari salah satunya. Keseimbangan lahir ketika dua arus ini bertemu dengan bersih di dalam dirimu. Kebanyakan orang mengenal cakra itu sebagai simbol, roda warna-warni, objek visualisasi, atau sesuatu yang dianggap terlalu mistis. Tapi dalam kerangka ini, cakra dipahami lebih konkret. Cakra adalah titik pertemuan, titik di mana
arus yang turun dari atas dan arus yang naik dari bawah. Bertabrakan, menyatu, dan menciptakan kondisi tertentu. Kalau di titik ini selaras, maka hidupmu terasa lebih utuh. Tapi kalau di titik ini kusut, tertutup, berat sebelah, maka kamu bisa kehilangan akses ke bagian penting dari dirimu sendiri. Bukan karena kamu itu lemah, bukan karena kamu bermasalah, tapi karena arus di dalam sistemmu itu tidak bertemu dengan bersih. Dan ketika itu terjadi, yang muncul bisa berupa brain fog, kegelisahan, emosi mati rasa, kehilangan arah, sulit bertindak, sulit percaya diri, sulit mencintai, sulit mengekspresikan diri, dan merasa hidupmu seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ya, tentu potensi hidupmu juga tidak bisa berkembang secara maksimal. Dari luar hidup tampak biasa saja, tapi dari dalam seperti ada sesuatu yang runtuh. Banyak orang yang melakukan semuanya dengan benar, seperti makan sehat, olahraga, meditasi, afirmasi, visualisasi, journaling, bahkan healing, tapi tetap merasa seperti mendorong batu ke atas bukit. Ya, berat sekali. Kenapa? Karena mereka sedang membangun hidup dari atas pondasi energi yang retak. Mereka mencoba mengubah pikiran, kebiasaan, tindakan, dan hasil hidup mereka tanpa menyadari bahwa medan energinya sendiri belum selaras. Kalau tubuh energi itu kolaps, maka hal-hal bagus sulit untuk mendekat. Kamu bisa berbicara tentang kebelimpahan, tapi tubuhmu masih hidup dalam survival mode. Kamu bisa berbicara tentang cinta, tapi jantungmu secara energi masih tertutup. Kamu bisa berbicara tentang kejelasan, pencerahan, tapi sistemmu masih penuh kebisingan. Dan dari titik itu, masalahnya bukan kamu kurang berusaha, tapi karena sinyalmu tidak cukup kuat untuk memancar. Kita perlu memahami polaritas antara langit dan bumi di dalam tubuhmu. Semua yang hidup bekerja lewat polaritas. Jantung berdetak lewat kontraksi dan relaksasi. Listrik mengalir lewat kutub yang berbeda. Magnet bekerja karena ada dua sisi, siang dan malam, tarikan dan hembusan, tegang dan lembut, fokus dan menyerah. Begitu pula tubuh energimu. Arus dari atas bisa dipahami sebagai ketertiban, struktur, kejernihan, visi, fokus, dan disiplin. Tapi kalau terlalu dominan, hasilnya jadi kaku, dingin, terlalu hidup di kepala, susah menikmati hidup. Arus dari bawah bisa dipahami sebagai naluri, rasa, kreativitas, spontanitas, daya hidup, dan kehangatan. Tapi kalau terlalu dominan, itu justru malah tidak terarah, impulsif, emosional berlebih, susah konsisten, dan mudah hanyut. Kesehatan batin bukan memilih salah satu, tetapi keduanya bertemu dengan bersih. Membaca 7 cakra sebagai peta pengalaman hidup. Sekarang kita masuk ke 7 cakra utama. Cakra akar atau cakra dasar. Itu berhubungan dengan rasa aman, grounding, stabilitas, kemampuan hadir, dan bertindak. Saat seimbang, kamu jadi membumi, tidak mudah panik, bisa mengambil keputusan dengan tepat, bisa melangkah, dan lebih tenang. Saat tidak seimbang, kamu jadi cemas, tidak punya pijakan, banyak takutnya, dan terlalu terobsesi pada keamanan. Cakra yang kedua adalah cakra sakral atau cakra seks. Berhubungan dengan emosi, kreativitas, kenikmatan, sensualitas, dan aliran kehidupan. Saat seimbang, kamu bisa merasa tanpa tenggelam. Artinya, kamu bisa menikmati hidupmu, lebih kreatif, dan hidup lebih mengalir. Tapi pada saat terhambat, kamu jadi mati rasa, hidup terasa datar, dan sulit menikmati hidup. Namun, pada saat berlebihan, kamu jadi impulsif, emosional jadi mudah meledak, dan selalu mengejar sensasi. Akhirnya jadi kecanduan. Kemudian yang ketiga adalah solar plexus atau cakra pusar. Berhubungan dengan kehendak, arah, identitas, dan kekuatan pribadi. Saat seimbang, kamu tahu siapa dirimu, kamu bisa bilang ya dan tidak, punya tujuan yang jelas, dan bisa mengambil sikap. Tapi pada saat terhambat, kamu jadi powerless, mudah mengalah, sulit untuk percaya diri, hidup terasa dikendalikan oleh keadaan. Tapi saat berlebihan, kamu jadi terlalu dominan, memaksa, terlalu berlebihan untuk mengontrol, dan sulit untuk surrender. Kemudian yang keempat adalah cakra jantung, pusat keseimbangan utama. Ini berhubungan dengan cinta, koneksi, welas asih, dan kemampuan memberi
serta menerima. Saat terbuka, kamu bisa mencintai tanpa kehilangan diri, hadir tanpa menelan emosi orang lain, dan terhubung tanpa bergantung. Saat tertutup, kamu jadi dingin, defensif, sulit percaya, dan sulit untuk dekat. Tapi ketika terlalu berlebihan, kamu bisa menyerap emosi semua orang, kehilangan batas, dan kelelahan secara batin. Yang kelima adalah cakra tenggorokan. Ini berhubungan dengan ekspresi, suara, kejujuran, dan kemampuan untuk membawa dunia dalam ke luar dirinya, artinya memunculkan potensi yang ada di dalam dirimu. Saat seimbang, kamu jadi bisa lebih jujur, jelas, dan tidak berpura-pura. Tapi saat terhambat, kamu menelan kebenaran, takut berbicara, dan kehilangan suara diri. Yang keenam, itu berhubungan dengan wawasan, intuisi, pola, dan penglihatan batin. Saat aktif dan seimbang, kamu bisa melihat makna di balik permukaan. Tidak gampang bingung, tahu tanpa harus selalu dijelaskan. Jadi tahu sebelum terjadi. Kalau bahasa Jawanya disebut weruh sadurunge winarah. Pada saat tertutup, hidupmu terasa hancur, sulit membaca arah, dan tidak bisa melihat lebih dalam. Dan yang ketujuh, terakhir adalah cakra mahkota yang berhubungan dengan kesadaran, makna, dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Saat terbuka, ada rasa yang hadir, lebih jernih, luas, dan tidak sempit dalam ego. Tapi pada saat tertutup, hidup hanya terasa tentang bertahan, tidak ada makna, dan terasa terputus dari kedalaman hidup. Kenapa sistem energi bisa kolaps? Ada beberapa penyebab utama. Yang pertama adalah stres kronis. Saat stres terlalu lama, energi tertarik ke atas. Kamu hidup di kepala, bukan di tubuh. Artinya, tubuh ditinggalkan. Akibatnya, kamu jadi kehilangan untuk grounding. Akarmu jadi lemah dan tubuhmu terasa seperti asing. Kemudian, kamu jadi lebih mudah untuk cemas. Yang kedua adalah represi emosi. Apa itu? Kalau sejak kecil kamu diajari jangan menangis, jangan marah, jangan lemah, jangan terlalu sensitif, maka kamu belajar mematikan arus dari bawah. Akibatnya, hidup terasa mati rasa, kreativitas menurun, hati tertutup, dan suara diri hilang. Yang ketiga adalah diskoneksi dari tubuh. Terlalu banyak layar, terlalu banyak duduk, terlalu banyak berpikir. Akibatnya, tubuh hanya jadi kendaraan kepala. Kamu tahu banyak, tapi tidak bisa hadir pada saat ini. Yang keempat, trauma yang belum terintegrasi. Trauma bukan cuma cerita, tapi adalah energi yang membeku. Ia bisa bertahan di cakra dasar, cakra jantung, cakra pusar, tenggorokan, atau titik-titik yang lain yang sudah saya sebutkan tadi. Selama belum diproses, maka aliran kehidupan tidak bisa bertemu dengan bersih. Yang kelima, conditioning kolektif. Kita diajari, jangan percaya intuisi. Tubuh cuma sekedar daging. Emosi itu gangguan. Nilai diri datang dari luar. Jawaban harus selalu dari otoritas luar. Akibatnya, kita kehilangan kedaulatan batin. Jadi kamu bukan bermasalah, kamu hanya keluar dari tuning. Seperti radio yang tidak menangkap frekuensi dengan jelas. Sinyalnya ada, musiknya ada, tapi yang terdengar hanya noise. Masalahnya bukan musiknya tidak ada, masalahnya alat penerimanya belum selaras. Begitu juga kamu, kesadaran, cinta, kejernihan, kekuatan hidup, semua itu tidak hilang, hanya tertutup gangguan. Praktik sederhana yang bisa kamu lakukan untuk kembali menyelaraskan energimu. Duduk dengan tenang, satu tangan di perut, satu tangan di dada. Tarik napas perlahan dari hidung, biarkan perut mengembang terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke dada. Saat menarik nafas, niatkan energi dari atas turun melalui kepala, tulang belakang, dan masuk ke tubuh. Tahan sejenak secara perlahan, lalu buang napasmu perlahan lewat mulut. Biarkan tubuh melemas. Saat menghembuskan, niatkan energi dari bawah naik melalui pusat tubuhmu, keluar secara perlahan. Lakukan setidaknya 5-10 menit. Tujuannya bukan untuk merasakan sensasi yang aneh. Tujuannya adalah memulihkan sirkulasi batinmu. Praktik yang kedua adalah body scan 7 titik. Caranya, kamu bisa tutup mata, bawa perhatianmu perlahan ke dasar tulang belakang, bawah pusar, ulu hati, dada, tenggorokan, antara alis, dan di ubun-ubun. Jangan visualisasikan apapun, hanya merasakan. Padat atau lapang, dingin atau hangat,
mati rasa atau hidup berat atau ringan. Nah, itu adalah cara untuk memulihkannya secara perlahan. Dan praktik yang ketiga adalah grounding. Kalau terlalu berat di kepala, lepaskan alas kaki, berdiri di tanah, atau cukup rasakan telapak kaki menyentuh lantai. Bayangkan sebuah akar turun dari kakimu ke dalam bumi. Tarik napas pelan, dan ini membawa arus dari bawah itu aktif lagi ketika kamu melakukannya dengan benar. Yang keempat adalah heart opening. Caranya, kamu letakkan kedua tangan di dada. Tarik napas pelan, ucapkan dalam hati, aman untuk merasa, aman untuk membuka, aman untuk hadir, dan aman untuk mencintai tanpa kehilangan. Jangan memaksa hati untuk terbuka. Cukup ajak ia turun dari mode perlindungan. Yang kelima adalah check-in sepanjang hari. Di tengah aktivitas, berhentilah sekitar 30 detik dan tanya, aku sedang terlalu di kepala atau di tubuh? Aku sedang grounded atau melayang? Hatiku sedang terbuka atau menutup? Aku sedang jujur atau sedang perform? Pertanyaan ini akan mengembalikanmu ke pusat energimu. Dan untuk kamu yang ingin mempelajarinya lebih dalam, kamu bisa mengikuti private coaching Hypnosis Reduction bersama saya, Erlang Prayuda. Caranya kamu cukup klik link di deskripsi atau di bio saya, private coaching Hypnosis Reduction. Dan kamu akan belajar untuk memaksimalkan semua yang tadi saya sudah bahas dan jelaskan. Sampai ketemu di kelas dan enjoy the next video.